Assalamualaikum, Laskar Ngarit beras-beras dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Dr. Irwan Alisa di channel YouTube kesayangan Anda yang akan berbagi tips dan informasi seputar hewan peternakan. Khususnya kali ini kita akan membahas tentang 8 kesalahan peternak terkait inseminasi buatan pada sapinya. Jadi inseminasi buatan itu memiliki dasar-dasar yang harus diketahui, bahkan statusnya wajib diketahui oleh peternak. Nah, dasar-dasar itu seringkali tidak diketahui dan berakhir pada gagalnya proses pembuahan. Bukan hanya gagal, tapi peternak seringkali zonk ketika merasa sapinya sudah bunting, padahal tidak bunting. Oke, lalu akan saya ringkas menjadi 8 kesalahan peternak terkait inseminasi buatan pada sapi. Apa saja 8 kesalahan itu? Tetap stay pada channel Sahabat Sawah TV dan jangan lupa sebelum saya lanjutkan, please like, subscribe, komen jika ada pertanyaan, dan jika dirasa video ini membawa kebaikan, silakan share di grup-grup Facebook atau di grup-grup WhatsApp supaya informasi dan edukasi ini bisa menyebar ke peternak seluruh Indonesia. Oke, Laskar Ngarit beras-beras dimanapun Anda berada, 8 kesalahan peternak terkait inseminasi buatan pada sapi. Stay tune in this channel. Laskar Ngarit beras-beras dimanapun Anda berada, 8 kesalahan peternak terkait inseminasi buatan pada sapi. Saya masih ditemani oleh secangkir kopi panas yang tidak terlalu manis dari kopi Arabica. Oke, Laskar Ngarit dimanapun Anda berada. Yang pertama adalah deteksi birahi yang buruk. Kenapa sih kok perkawinan inseminasi buatan bisa 1 kali, 2 kali, 3 kali, bahkan sampai 8 kali IB tidak jadi? Awalnya adalah peternak gagal mendeteksi dengan baik terkait gejala birahi yang tampak. Bukan hanya secara kualitas birahi, tetapi secara periodik pun peternak jarang mampu mendeteksi. Jadi prinsipnya gini, Laskar Ngarit. Sapi yang normal adalah sapi yang setiap 18 sampai 21 hari sekali dia akan menunjukkan gejala birahi. 18 sampai 21 hari sekali pasti dia akan birahi. Nah, jika sapi ini jenengan setiap 18 hari sampai 21 hari sekali menunjukkan gejala birahi, itu sudah modal untuk bisa jadi dikawin suntik. Tinggal nanti jenengan ikuti step-step selanjutnya. Oke? Kelemahan peternak yang pertama adalah gagal mendeteksi birahi secara baik dari sisi kualitasnya, ya, gejalanya maupun secara periodik. Gejala birahi adalah abang, abuh, anget, celingkrak-celingkrik, selondar-selundul pakanan, kadang menaiki, dinaiki dia tidak marah, dan bengak-bengok. Itu adalah gejala birahi yang tampak. Untuk siklus birahi ada 4, silakan disimak di video saya sebelum ini, sudah kita bahas bersama. Lalu, jika Anda sudah mengetahui, setiap 21 hari sekali sapi Anda birahi, maka Anda wajib melakukan pencatatan. Setelah dilakukan pencatatan, maka Anda wajib melakukan pelaporan. Nah, kesalahan yang kedua adalah lapor ke petugas IB-nya itu terlambat. Jadi sapi ini jenengan kuwi selikur dina wis birahi. Ini sudah modal bakas bahwa sapi ini jenengan ini orang majer, ya. Tapi Anda lapor ke petugas IB itu terlambat. Nah, ini sudah nggak bisa. Karena apa? Ada waktu terbaik, ada waktu optimal di mana seekor induk akan masih bisa terjadi kemungkinan untuk inseminasi atau untuk terjadi pembuahan. Di luar jam itu sudah nggak akan mungkin jadi pembuahan, meskipun kita lakukan dengan double bibit. Oke, kesalahan yang pertama adalah gagal mendeteksi birahi, baik secara gejala atau kualitas maupun secara timing atau periodik. Ya, kesalahan yang kedua, lapornya telat pada petugas inseminator. Jadi sudah kehilangan masa emas atau waktu optimal di mana terjadi pembuahan. Laskar Ngarit beras-beras dimanapun Anda berada. Kesalahan yang ketiga dari peternak adalah tidak tahu waktu terbaik kapan harus inseminasi. Padahal ada waktu yang paling optimal dilakukan inseminasi, dan saat itu adalah terjadi kemungkinan terbesar terjadi pembuahan, ya. Jadi peternak asal aja
birahi pagi hari ini baru manggil dokternya besok, ini sudah terlambat. Birahi hari ini petugasnya baru datang besok sorenya, ini juga sudah terlambat. Artinya kesalahan yang ketiga adalah peternak tidak tahu waktu terbaik untuk inseminasi buatan itu kapan. Nah, waktu yang terbaik itu adalah 12 sampai 18 jam dari jenengan perso lendir ini keluarnya kapan terbanyak. Karena sebelum lendir ini keluar banyak, si sapi ini juga ada fase pre-estrus yang terjadi 1 sampai dengan 3 hari. Ini juga keluar lendir tapi sedikit, juga mulai bengak-bengok, juga mulai memerah tapi belum merah, masih pink ya, si vulvanya ini. Kesalahan yang ketiga adalah tidak tahu kapan waktu terbaik dilakukan inseminasi. Oke, kesalahan yang keempat adalah pasrah aja nih ketika petugas datang. Jadi kita sudah terlanjur telepon, petugasnya datang, melakukan pemeriksaan, langsung dikawin. Pasrah. Oke. Jadi seharusnya idealnya kita ngobrol dulu, konsultasi dulu. Pak, ini belernya tadi pagi. Kalau dikawin jenengan saat ini datang, kemungkinan terjadi pembuahan itu datang gede atau tidak. Kalau misalkan gede monggo dikawin, kalau enggak atau memang dirasa jenengan terlambat datangnya, ya saya kasih uang bensin atau monggo dilakukan pemeriksaan atau disuntik kesehatan. Oke, seperti itu. Nah, sedangkan yang kelima adalah peternak tidak kritis dan tidak mau bertanya-tanya pada si petugas. Artinya ketika petugas datang, seperti yang poin keempat tadi, bertanya, Pak, ini masih nuntut enggak dikawin suntik? Kalau dikawin suntik nuntut, monggo jenengan. Lalu misalkan melakukan pemeriksaan, jenengan periksa, Pak, ini gimana serviknya atau pintu rahimnya udah membuka atau tidak? Sudah keempat-empat yang buka atau tidak? Jadi kritis, kita punya hak untuk bertanya. Lalu selain itu kita tanya, Pak, ini sapi saya ini tembean, kalau misalkan dikawin suntik, ada nggak bibit yang kira-kira nanti ketika lahir itu bisa aman, ya? Jadi tidak langsung digebiah uyah datang pasrah, jangan gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya, Pak, ini sapi udah pernah punya anak, bisa nggak di IB tapi yang agak super atau yang super? Terus Anda harus kritis juga, Pak, ini nanti rencananya baiknya jenengan suntik apa? Brahman, Angus, Belgian, Simetal, Limusin, Madura, dan lain-lain. Ya, jadi jenengan harus lebih kritis dan harus proaktif serta bertanya kepada petugas inseminator. Demi jenengan punya hak untuk bertanya, jenengan punya hak untuk tahu straw apa yang disuntikkan, dan jenengan juga punya hak untuk tahu waktu ngambil, waktu mengencerkan, towing, dan waktu menginjeksikan itu. Oke, kita lanjut setelah yang satu ini. Laskar Ngadet. Lalu kesalahan yang keenam adalah tidak melakukan pencatatan atau recording yang baik terhadap proses inseminasi buatan. Idealnya petugas akan memberikan Anda kartu inseminasi atau kartu kawin suntik. Di situ akan ada catatan tanggal kawin, jenis straw yang digunakan. Jadi kalau ini jenengan catat, maka jenengan akan bisa memonitor 21 hari dari hari ini kapan. Kalau ada dokter atau tenaga yang ingin memeriksa sapinya jenengan, tinggal buka kartu. Oh, kawin tanggal sekian, berarti hari ini kebuntingannya kira-kira sekian. Jadi ketika ngerogoh itu kita sudah ada bayangan. Hamil 3 bulan yang dijujuk arah mana, hamil 4 bulan yang dijujuk arah mana, 6 bulan arah mana. Oke, kesalahan yang selanjutnya adalah peternak tidak melakukan pencatatan dengan baik. Lalu kesalahan yang ketujuh adalah tidak melakukan identifikasi pasca inseminasi. Identifikasi pasca inseminasi seperti ini. Bar dikawin suntik, apa yang terjadi? Iya kan? Nah, idealnya jika pasca kawin suntik itu terjadi pembuahan, maka 21 hari setelah kawin suntik, seekor induk sudah tidak birahi. 21 hari ke depan lagi juga sudah tidak ada birahi. Artinya jika dalam waktu 2 kali 21 hari pasca inseminasi itu sapi tidak birahi, bisa dianggap pembuahan itu sudah terjadi atau bunting.
ya. Jadi kesalahan selanjutnya adalah peternak tidak melakukan identifikasi pada momen setelah inseminasi buatan. Oke. Laskar Ngarit beras-beras dimanapun Anda berada. Lalu yang ke-8 atau yang terakhir adalah kesalahannya adalah cuek dan tidak melakukan pemeriksaan. Ya, jadi kawin suntik itu dianggap pasti jadi. Buatan Pak Bos, faktornya banyak sekali dan tidak bisa langsung jadi. Andaikan pun langsung jadi itu bejo banget. Jadi peternak seringkali cuek dan menganggap kawin suntik yang dia lakukan kemarin itu berhasil. Sehingga dia dengan semangat mencari rumput, membeli comboran, memberikan mineral, padahal sapinya tidak bunting. Artinya sikap cuek dan tidak melakukan pemeriksaan ini juga berakibat fatal ketika si sapi ini tidak bunting. Halo Laskar Ngarit, itu tadi dari 8 kesalahan peternak terkait inseminasi buatan. Jadi yang terakhir adalah peternak tidak melakukan atau cuek dan tidak melakukan pemeriksaan terhadap kondisi induk setelah inseminasi. Idealnya adalah dalam waktu setelah inseminasi, poin yang ke-7 adalah identifikasi, ya. Identifikasi gejala yang muncul apa? Kalau sudah tidak birahi, biasakan 3 bulan usia kebuntingan jenengan melakukan pemeriksaan kebuntingan kepada mantri atau dokter hewan. Usia 3 bulan adalah usia yang sudah aman dan usia yang dirasa cukup mudah untuk melakukan pemeriksaan. Jadi kalau seandainya bunting di usia 3 bulan ini, Anda bisa merawatnya dengan sangat baik, ya. Tetapi jika ternyata tidak bunting, maka jenengan tinggal identifikasi dari gejala-gejala yang muncul. Kalau misalkan setiap 21 hari dia masih birahi, yo kawin ke suntik. Oke? Itu tadi 8 kesalahan peternak terkait inseminasi. Yang pertama apa tadi? Deteksi, tidak bisa deteksi waktu birahi, ya. Yang kedua tidak tahu gejala waktu terbaik di kawin suntik kapan. Dan yang ketiga lapor petugasnya terlambat. Dan yang keempat pasrah. Yang kelima tidak tanya dan tidak kritis. Yang keempat 6 pencatatan yang tidak baik. Yang ketujuh tidak ada identifikasi setelah kawin suntik. Dan yang ke-8 tidak ada atau cuek dan tidak ada pemeriksaan setelah kebuntingan, yang akhirnya jika 8 ini tetap tidak diubah perilakunya oleh para peternak, maka tidak mengherankan jika dalam usia 1 tahun anak baru minta kawin, usia 7 bulan anak baru birahi lagi, dan akan molor. Jadi energi kita, kerugian kita sangat besar. Karena apa? Karena kawin ora dadi dianggap dadi, kawin dadi nutrisinya kurang bagus sehingga bermasalah. Oke? Jadi banyak sekali yang harus dievaluasi dan 8 ini harus diubah dan diperbaiki. Oke, Laskar Ngarit dimanapun Anda berada, itu tadi 8 kesalahan peternak terkait inseminasi buatan pada sapi. Semoga bermanfaat, bisa merubah pola pikir kita terhadap breeding, ya, terhadap deteksi birahi, langkah-langkah apa yang harus kita ambil, dan semoga membawa kebaikan. Jangan lupa yang belum subscribe dan merasa di video ini ada manfaat, terutama di persapian, silakan subscribe dan silakan share video ini di grup-grup, karena banyak sekali peternak yang belum mengetahui 8 kesalahan peternak terkait inseminasi buatan. Sekian video dari saya, mohon maaf kalau berisik karena ini tadi sangat heboh. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laskar Ngarit, bres, semangat.